Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramaruni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait izin tempur dari Benny Ramdhani kepada Presiden Joko Widodo, dan itu sudah menuai banyak kontroversi, termasuk dari Ketua Umum Joman Jokomania mengatakan kampanye udah selesai, masih mau perang, nggak beradab banget sih. Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pernyataan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara relawan Jokowi beberapa waktu lalu dianggap tidak pantas. Benny dan relawan Jokowi lainnya diminta untuk tidak ngejilat keterlaluan. Begitu pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Jokomania Immanuel Ebenezer alias Nul menanggapi viralnya sebuah video pernyataan Benny saat berbincang dengan Presiden Jokowi. Ini kan kampanye sudah selesai, masih kayak mau perang-perang. Nggak beradab banget sih itu. Yaitu teman gue akrab, itu Benny Ramdhani, kepala BP2MI, sebetulnya itu pejabat, nggak boleh ngomong begitu, itu bahaya, ujar Nul kepada kantor berita Republik Ermol Senin 28 November. Nul mengaku setuju jika soal penegakan hukum, akan tetapi Nul tidak setuju dengan pernyataan perang, apalagi pernyataan itu disampaikan oleh pejabat kepada presiden. Tapi tidak boleh dengan kata-kata perang atau apa, itu tidak mendidik sekali, apalagi ini bukan situasi dalam situasi kampanye gitu. Kalau mau bicara tentang penegakan hukum kita sepakat, tapi tidak pantas bicara seperti itu ke presiden, kayak kesannya kita mau perang aja. Emang ini kondisi perang apa bangsa ini? Kata Nul. Nul pun mengaku heran relawan-relawan Jokowi terkadang masih berpikir seperti 2017 atau 2019 lalu. Padahal masa kampanye sudah selesai dan rezim akan segera berganti. Besok ganti rezim, ganti presiden, mau apa? Saya nggak ngerti orang-orang ini. Lebih pantasnya ini mereka mau nyari muka kali ya, atau mau menjilat terakhir kekuasaan Jokowi atau apa. Saya nggak ngerti, terang Nul. Nul kembali menegaskan bahwa seorang pejabat seperti Benny tidak pantas menyampaikan kata-kata yang berbau permusuhan. Ini presiden mesti dijaga dan jangan sampai presiden yang saya cintai ini malah nanti di masa akhirnya bukan soft landing, malah kayak tidak bagus gitu. Kita nggak mau. Jadi ya relawan-relawan yang ngejilat dan cari muka presiden, sudahlah, dijaga saja presidennya, jangan juga dicerumuskan atau juga jangan dipaksa-paksa, ngejilatnya jangan keterlaluan gitulah, pungkas Nul. Ya sobat sekalian, jadi memang begitu kerasa ya, viral dan juga menuai banyak kontroversi pernyataan dari Benny Ramdhani, Ketua BP2MI. Yaitu BP2MI itu adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Artinya ini adalah pejabat pemerintah yang kita harus sadar bahwasanya pejabat pemerintah itu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh rakyat melalui APBN. Nah itu dulu. Jadi pejabat pemerintah yang dibiayai oleh APBN, yang intinya dibiayai oleh rakyat, kurang pantas dalam hal menyampaikan komentar ataupun sesuatu yang disampaikan ke presiden, apalagi ini ya, menyangkut hal yang sifatnya tidak pantas. Kalau kita melihat lagi relawan itu sendiri, sekarang fungsi ataupun urgensitas relawan kita bisa nilai sendiri apa manfaatnya. Secara kalau kita lihat Presiden Jokowi sudah menjabat 2 kali dan ini akan segera selesai di kurang lebih 2 tahun, dan fungsi relawan itu kalau kita kembalikan awal-awal pencapresan itu masih bermanfaat dengan memberikan dukungan ya, penggalangan massa, pengerahan massa dan lain sebagainya. Tapi setelah sudah menjabat dan pemerintah sudah dijabat oleh Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sudah mempunyai resource sendiri untuk memanfaatkan tugasnya ya,
untuk menjalankan tugasnya sesuai yang tupoksi dan juga sesuai apa yang sudah digariskan, maka fungsi relawan itu apa? Nah, makanya itu ya, apalagi apa yang disampaikan Benny Ramdhani ini ya, seakan menajamkan ataupun membuat kondisi itu membuncah dari kondisi sekarang yang sebenarnya sudah panas. Di antaranya ketika seseorang mengkritik ya pada rezim ini, itu sangat mudah sekali dikriminalisasi, sangat mudah sekali dipidanakan, sangat mudah sekali dipenjarakan, ditahan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah didapati pada rezim sebelumnya, misalnya pada rezim SBY. Misalnya ada penangkapan seseorang yang berbeda pendapat atau dengan kritik pada zaman SBY, jarang. Meskipun mungkin ada ya, tetapi kondisi kita ya, kalau kita rasakan bersama-sama, itu sekarang saya rasa sangat mudah sekali untuk menahan seseorang yang berbeda pendapat dengan kritik. Banyaklah contohnya, misalnya para aktivis, ulama, dengan sangkaan pasal-pasal ataupun delik yang dalam tanda kutip dagelan ya, misalnya untuk mengkritik. Nah, kritik kan biasa saja di alam sekarang, yang katanya disampaikan sendiri oleh presiden itu aspirasi. Nah, kemarin juga ketika ada wacana untuk memperpanjang periode menjadi 3 periode ya, yang which is ya itu tidak ada dalam undang-undang. Tetapi apa yang disampaikan oleh presiden, sampaikan itu aspirasi. Jadi satu aspirasi yang itu sebenarnya juga kembali harus menempatkan kita konsisten ya. Ketika ingin presiden nambah periode itu aspirasi, tetapi di lain pihak yang ketika itu merugikan, misalnya ingin presiden mundur, malah dikriminalisasikan dengan pasal makar. Nah, ini kan hal yang tidak sesuai ya. Di satu sisi yang menguntungkan dibilang aspirasi karena menguntungkan, di sisi yang lain menginginkan presiden mundur misalnya karena berbagai hal, kondisi ya, dari segi aspek yang tidak memenuhi kepentingan dan kepuasan publik, maka itu disebut makar. Nah, ini kan tidak fair gitu ya, tidak fair. Nah, pertama ya, itu juga dirasakan ya, seseorang itu sangat mudah, rezim ini sangat mudah dikriminalisasi, bukan hanya beberapa, mayoritas termasuk juga ulama ya. Habib Rizik dikriminalisasi hanya dengan mengatakan kalimat saya sehat, itu dipidanakan 4 tahun, kemudian dikorting 2 tahun, dan sekarang menjalankan masa pembebasan bersyarat. Dan pada saat sekarang kita ketahui Habib Rizik memang sangat hati-hati ya. Karena pertama, rezim ini sangat mudah sekali ya mencari-cari kesalahan, ditangkap dulu, pasalnya dicari kemudian. Kemudian kemarin pada saat aksi 411 itu diberitakan akan ikut Habib Rizik, tetapi memang tidak ya, kemungkinan pertimbangan banyak hal, diantaranya mungkin masih dalam masa pembebasan bersyarat yang itu sangat riskan jika Habib Rizik hadir atau sampai memberikan orasi. Pun juga untuk yang lain, Habib Bahar bin Smith ya, kemudian aktivis yang lain ya, Edi Mulyadi, untuk mengkritik ya. Dan yang anehnya lagi ya, 2 pasal yang menjadi pamungkas yang sering disampaikan ataupun yang sering dipersangkakan kepada orang yang ingin dikriminalisasi, yaitu 2 hal ini aja yang sering. Pasal berita bohong, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian yang terakhir ini ujaran kebencian yang bermotif sara. Nah, ini sangat sering sekali ya, termasuk untuk Edi Mulyadi hanya untuk mengkritik. Dan yang ujaran kebencian yang seharusnya ataupun perbuatan yang sifatnya personal, itu justru yang melaporkan bukan yang bersangkutan, tetapi orang lain yang dalam tentu yang tidak ada hubungan, yang tidak mempunyai legal standing sama sekali.
termasuk juga kritik yang disampaikan, bukan kritik ya, gugatan perdata tentang ijazah palsu yang kita itu masih diproses di pengadilan negeri ya, untuk diproses diselesaikan terkait kasus ijazah palsu. Ternyata memang Bambang Tri juga dicokok ya, entah itu melanggar atau tidak, yang penting dicokok dulu, kemudian dicari pasalnya. Dan memang ya, termasuk juga institusi Polri sangat mudah sekali melakukan kriminalisasi penahanan. Dan memang untuk institusi Polri ya, memang wewenangnya sangat luar biasa. Melakukan penyidikan, kemudian juga mentersangkakan, menahan ataupun tidak, itu wewenangnya luar biasa. Dan terakhir misalnya untuk para ustadz ya, Farid Ogbah itu ditangkap dengan dugaan terorisme. Padahal kita melihat untuk kasus Farid Ogbah tidak pernah ada ya, kalau kita melihat jejak track record dari Farid Ogbah itu hanya melakukan tugas sebagai seorang dai ya, menyampaikan pesan. Bahkan Farid Ogbah konon juga pernah diundang oleh Presiden Jokowi ya. Nah, kalau terlibat terorisme, berarti yang harus diperiksa juga adalah yang bersangkutan yang mengundang beliau ke istana, karena ini juga bersangkutan. Tapi ini kan tidak berjalan. Satu sisi ya, kita melihat, kita berharap perubahan di awal-awal Presiden Jokowi ini memimpin. Di satu sisi ya, ternyata setelah berjalan banyak sekali perbedaan yang kita harapkan di awal itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau kita harapkan. Itu banyak yang sudah para tokoh rasakan. Misalnya kemarin ya, juga diberitakan, juga dibahas di channel ini tentang pendapat Bapak Yusuf Kalla pada saat diwawancarai di RJTV, Rocky Gerung TV, mengatakan bahwasanya Jokowi dulu dan sekarang beda. Jokowi dulu yang awal-awal ketika masih di wali kota di Solo, mempresentasikan Solo itu dengan banyak sekali hal yang menjanjikan, dan Pak JK akhirnya memutuskan keinginan untuk memboyong ke Jakarta dengan membujuk orang nomor satu juga, yaitu Megawati. Dan kita ketahui memang Jokowi tidak mempunyai orientasi politik ya, satu partai tertentu termasuk PDIP, karena hanya memakai PDIP sebagai political vehicle atau kendaraan politik untuk maju ke calon gubernur ataupun nanti pilpres. Dan itu berbeda. Penilaian Pak Yusuf Kalla pada awal itu sangat meyakinkan, tetapi setelah menjabat sampai saat ini banyak sekali hal perbedaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, misalnya untuk seseorang yang sangat mudah sekali dikriminalisasi, itu sangat mudah sekali. Dan kita kan juga pernah dari pemberitaan, termasuk juga Pak Yusuf Kalla mengatakan, saya tidak pernah merasakan hal mengkhawatirkan ini ya, atau yang dalam tanda kutip menakutkan ini, ketika seseorang itu mengkritik kemudian ditahan. Banyak sekali awal-awal ketika usumnya ataupun mulai penangkapan oleh aktivis itu, seakan kita berpikir ini yang kita persepsikan di awal Presiden Jokowi itu merakyat dengan kesederhanaannya, tetapi kok jadi begini. Nah, ini juga ditambah dengan adanya relawan. Pertama yang kondisi sekarang itu dengan polarisasi makin memuncak, malah dikondisikan ataupun ada komentar-komentar relawan seperti ini, seperti dari Benny Ramdhani. Ini kita sangat sesalkan. Nah, seharusnya ya seseorang itu sadar bahwasanya pertama, Benny Ramdhani adalah pejabat yang semuanya ya aktivitas kemudian gajinya itu dibayar oleh rakyat. Pun juga kita harus akui bahwasanya termasuk juga pemerintah ya, Presiden Jokowi, para menteri, kemudian juga DPR, itu semuanya dibiayai oleh rakyat. Nah, artinya apa? Ketika sudah dibiayai rakyat, bahwasanya harus sadar bahwasanya mereka harus memberikan ya pengurusan, pengayoman kepada rakyat, bukan malah dilakukan polarisasi ya, kemudian juga malah dikriminalisasi bagi yang mengkritik
Jadi kalau kita mengkritik itu esensinya kelihatannya kan negatif, tetapi itu sebenarnya tanda kita itu ingin menjadikan negeri ini menjadi lebih baik lagi. Misalnya seseorang akan masuk ke ataupun jalan di suatu jalan, ya, kita memberitahu jangan lewat jalan kanan. Kenapa? Karena jalan kanan itu jalan berlubang dan kemungkinan akan terperosok ke jurang. Artinya kita ngasih tahu itu untuk memberitahu supaya jangan jalan ke sana, untuk memberikan keselamatan, karena kita masih care, masih sayang, masih memberikan kesadaran, menyadarkan supaya tidak menjadi lebih parah lagi ketika seseorang itu salah jalan. Itu juga esensinya sama seperti kita mengkritik. Ketika sesuatu hal itu tidak baik di depan, maka kita mencoba memperbarui ataupun memberikan komentar, argumen, kemudian juga pendapat yang syukur-syukur diterima, dan memang harus diterima karena kalau itu pendapat mayoritas rakyat, dan kita harus sadar semua yang ada di pemerintahan kemudian termasuk pejabat itu dibiayai oleh rakyat, harus bisa menerima aspirasi rakyat ya, supaya slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu bisa benar-benar jalan, bukan hanya slogan semata. Dan ingat bahwasanya jabatan ataupun rezim itu pasti akan berakhir. Tidak ada rezim ataupun pemerintahan itu yang berjalan terus-menerus abadi. Apalagi pemerintahan Jokowi ya, yang ini tentu saja akan berakhir 2 tahun yang lagi, dan rezim itu akan berganti. Kalau sudah 2 tahun ya, tentu saja hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah itu pertama pertama harus kembali ya, fokus kepada urusan yang belum selesai. PR itu masih banyak. Nah kemudian tinggalkan legacy yang baik ya. Selama ini kan banyak sekali polarisasi ya, karena ulah dari pasar kan, termasuk juga bisa saja ya ini juga mencerminkan ya produk dari istana misalnya. Nah itu diperbaiki ya, digandeng, dirangkul. Dan kita secara nyata dan secara fitrah ya tidak bisa kita itu menyeragamkan semua pendapat, tidak ada perbedaan pendapat, itu tidak mungkin. Maka kita juga tidak bisa menerima tidak bisa menerima kalau semua orang itu pendapatnya sama. Suatu saat akan kita mendapati pendapat itu beda, dan itu hal yang wajar ya, hal yang wajar pertama. Yang kedua ya, kita harus saling menerima perbedaan pendapat sebagai suatu hal bunga-bunga kehidupan ya, bunga-bunga kehidupan, bukan malah memukul ya ataupun malah mengajak tempur ya. Ini tujuannya apa? Kan akhirnya nanti yang rugi sendiri adalah negeri ini ya. Kita itu hanya disibukkan oleh polarisasi ya, tidak setuju A, tidak setuju B ya. Ingat, negara lain ya, negara maju, mereka maju ya. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka sudah nggak pikir hal yang remeh-temeh seperti itu. Mereka itu sudah menemukan teknologi, bisa sampai menginjak bulan. Sedangkan kita masih ribut masalah perseteruan polarisasi yang tidak henti-hentinya. Nah ini memang perlu adanya teladan ya, kemudian juga ketulusan hati dari para pemangku jabatan, pemangku kekuasaan untuk memberikan teladan ya, dan bisa merangkul anak-anak bangsa ini menjadi satu lagi dan menjauhi polarisasi yang sifatnya ekstrim saat ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.